Piramida Mesir, terutama Piramida Agung Giza, telah menjadi simbol keajaiban teknik kuno selama ribuan tahun. Dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu, struktur megah ini terdiri dari lebih dari 2,3 juta blok batu, beberapa di antaranya memiliki berat hingga 70 ton. Pertanyaan yang terus menghantui para arkeolog, insinyur, dan sejarawan adalah, bagaimana peradaban tanpa teknologi modern mampu memindahkan dan menyusun batu seberat itu? Bagaimana peradaban saat itu, tanpa roda besi, mesin, atau teknologi kompleks, mampu membangun struktur setinggi 146 meter dengan presisi geometris yang luar biasa? Selama berabad-abad, teori-teori spekulatif, dari bantuan makhluk luar angkasa hingga tenaga budak yang tak terhitung jumlahnya, tumbuh subur. Namun, di era modern, jawaban yang lebih ilmiah mulai terkuak. Meskipun banyak teori yang diajukan, jawaban yang paling masuk akal terletak pada kecerdikan manusia dan pemahaman mendalam tentang fisika sederhana. Eksperimen praktis modern telah mencoba merekonstruksi metode yang mungkin digunakan oleh orang Mesir kuno, mengungkap wawasan menarik tentang kemampuan teknik mereka. Teori dasar, tantangan memindahkan batu raksasa. Sebelum membahas eksperimen, penting untuk memahami tantangan teknis yang dihadapi orang Mesir. Batu 70 ton setara dengan berat sekitar 14 gajah Afrika. Untuk memindahkannya dari tambang di Aswan, jarak 800 km dari Giza, ke lokasi konstruksi, beberapa faktor harus diatasi. Gesekan. Bagaimana mengurangi gesekan antara batu dan permukaan tanah? Tenaga kerja. Cara mengoordinasikan puluhan atau ratusan pekerja tanpa alat mekanis. Kemiringan. Teknik mengangkat batu ke ketinggian piramida yang semakin tinggi. Teori tradisional menyebutkan penggunaan sleds kayu, rol kayu, atau ram tanah. Namun, eksperimen modern menunjukkan bahwa solusinya mungkin lebih kompleks dan lebih cerdas. Eksperimen 1. Sleds kayu dan pelumas air. Hipotesis. Orang Mesir menggunakan sleds, kereta luncur kayu, yang ditarik oleh pekerja di atas jalur yang dilumasi air untuk mengurangi gesekan. Eksperimen oleh Universitas Amsterdam, 2014. Tim fisikawan dan arkeolog melakukan percobaan dengan replika sleds kayu dan batu buatan seberat 2,5 ton. Mereka menemukan bahwa gesekan berkurang drastis ketika pasir di bawah sleds dibasahi dengan air. Koefisien gesekan turun dari 0,5, pasir kering, menjadi 0,2, pasir basah, sehingga hanya membutuhkan separuh tenaga untuk menarik beban. Aplikasi pada batu 70 ton. Jika metode ini digunakan untuk batu 70 ton, perhitungan menunjukkan bahwa sekitar 170 pekerja cukup untuk menariknya di atas jalur basah. Lukisan dinding di makam Jehutihotep, 1900 sebelum Masehi, menggambarkan patung raksasa yang diangkut dengan sleds dan seseorang menuangkan cairan di depannya, mungkin sebagai referensi teknik ini. Eksperimen 2. Sistem ramp spiral internal. Hipotesis. Ramp, tanjakan, digunakan untuk mengangkat batu ke tingkat piramida yang lebih tinggi. Namun, ramp lurus eksternal konvensional membutuhkan material yang terlalu banyak. Arsitek Jean-Pierre Houdin mengusulkan teori ramp spiral internal yang terintegrasi dengan struktur piramida. Simulasi 3D dan analisis material, 2007. Houdin bekerja dengan perusahaan perangkat lunak Dassault Systems untuk membuat model 3D piramida. Simulasi menunjukkan bahwa ramp spiral dengan kemiringan 7 hingga 10% memungkinkan batu ditarik secara zigzag di sepanjang sisi piramida. Untuk mengangkat batu 70 ton ke puncak, diperlukan sistem counterweight, bobot penyeimbang, yang dioperasikan dari dalam. Uji coba fisik oleh Universitas Liverpool, 2010. Menggunakan replika ram kayu dan batu seberat 5 ton, tim membuktikan bahwa 50 pekerja dapat menarik batu ke ketinggian 20 meter dalam waktu 30 menit. Skala ini menunjukkan bahwa ram spiral layak untuk konstruksi piramida. Eksperimen 3. Teknik levering, atau pengungkit. Orang Mesir menggunakan pengungkit kayu dan tiang untuk melompatkan batu ke posisi yang tepat. Metode ini cocok untuk menyusun batu di lapisan atas piramida. Eksperimen oleh Nova, 1997. Dalam dokumenter Secrets of Lost Empires,
Tim Nova bekerja dengan tukang kayu tradisional Mesir untuk mengangkat obelisk 25 ton menggunakan pengungkit kayu dan tali rami. Dengan sistem tuas bertahap, mereka berhasil mengangkat obelisk 1 meter dalam sehari. Untuk batu 70 ton, metode ini membutuhkan pengungkit yang lebih besar dan tenaga hingga 200 pekerja. Keterbatasan metode ini adalah pengungkit kayu rentan patah di bawah beban ekstrim. Namun, orang Mesir mungkin menggunakan kayu cedar impor, lebih kuat, atau menggabungkan teknik ini dengan RAM. Eksperimen 4. Rol kayu dan jalan gerobak. Beberapa peneliti percaya orang Mesir menggunakan rol kayu untuk menggelindingkan batu. Namun, rol kayu mudah hancur di bawah berat 70 ton. Uji coba oleh National Geographic, 2015. Tim membuat jalan gerobak dari balok kayu yang disusun paralel, seperti rel primitif. Batu 10 ton ditarik di atasnya menggunakan tali. Hasilnya, gesekan berkurang 40% dibandingkan pasir. Namun, untuk batu 70 ton, tekanan pada kayu akan mencapai 70 kg per cm persegi, melebihi kekuatan kayu akasia Mesir, maksimal 50 kg per cm persegi. Kesimpulan yang dapat diambil, rol kayu mungkin hanya digunakan untuk batu kecil, sedangkan batu besar diangkut dengan sled G dan jalur basah. Eksperimen 5. Sistem puli, katrol, sederhana. Mesir kuno tidak memiliki katrol majemuk seperti Romawi, tetapi mereka mungkin menggunakan tali dan tiang untuk mengubah arah tarikan. Demonstrasi oleh Insinyur Craig Smith, 2018. Smith membangun model piramida mini dengan katrol primitif dari tongkat dan tali rami. Dengan sistem E-frame, 2 tiang kayu penyangga, dia menunjukkan bahwa 20 pekerja dapat mengarahkan batu 5 ton ke posisi tepat. Teknik ini mungkin digunakan untuk menyusun batu di puncak piramida. Kombinasi metode, solusi holistik. Pada tahun 2020, tim peneliti multidisiplin dari Universitas Harvard meluncurkan simulasi terintegrasi. Sebuah proyek ambisius yang menggabungkan data arkeologi, rekayasa fisika, dan teknologi komputasi mutakhir untuk merekonstruksi proses pembangunan piramida. Simulasi ini tidak hanya menguji hipotesis yang ada, tetapi juga mengungkap efisiensi dan kecerdasan organisasi masyarakat Mesir kuno. Sejarawan Yunani kuno Herodotus pernah menulis bahwa pembangunan piramida agung melibatkan 100.000 pekerja yang bekerja selama 20 tahun. Angka ini diragukan oleh banyak ahli modern karena ketiadaan bukti arkeologis tentang pemukiman pekerja sebesar itu. Di sisi lain, temuan seperti kompleks pekerja di Giza, dengan kapasitas sekitar 5.000 sampai 10.000 orang, dan catatan hieroglif tentang rotasi tenaga kerja mendorong para peneliti untuk mencari jawaban yang lebih realistis. Simulasi Harvard 2020 lahir dari kebutuhan untuk menyatukan teori-teori terpisah, mulai dari penggunaan sleds kayu di jalur basah, ramp spiral internal, hingga sistem pengungkit, ke dalam satu model holistik. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan kritis. Berapa jumlah pekerja minimum yang diperlukan? Bagaimana alokasi waktu dan sumber daya dioptimalkan? Metode mana yang paling efisien untuk memindahkan dan mengangkat batu 70 ton? Tim Harvard, terdiri dari arkeolog, insinyur mekanik, ahli fisika material, dan programmer, menggunakan pendekatan 3 lapis. 1. Pengumpulan data historis dan eksperimen terdahulu. Data dari eksperimen Universitas Amsterdam, 2014, tentang gesekan sleds kayu di pasir basah. Model ramp spiral internal karya Jean-Pierre Houdin yang disimulasikan dalam 3D oleh Dassault Systems. Hasil uji coba pengungkit kayu oleh tim Nova dan National Geographic. 2. Pemodelan komputasi dengan fisika real-time. Menggunakan perangkat lunak ANSYS Mechanical dan AutoCAD, tim membuat model 3D piramida agung dengan parameter realistis. Material, kekuatan kayu akasia dan tali rami Mesir. Beban dinamis, simulasi tekanan pada sleds, roll, dan ramp saat mengangkut batu 2,5 sampai 70 ton. Variabel lingkungan, pengaruh suhu, kelembapan pasir, dan kemiringan tanah. 3. Algoritma kecerdasan buatan, AI, untuk manajemen tenaga kerja. Sebuah algoritma mesin learning dirancang untuk menghitung pembagian tim pekerja, misalnya, tim tarik, tim pelumas,
tim pengungkit. Rotasi shift untuk menghindari kelelahan. Efisiensi rute transportasi dari tambang Aswan ke Giza. Simulasi 1. Transportasi batu 70 ton dari tambang ke situs. Tantangan utamanya adalah memindahkan batu seberat 70 ton, setara dengan 14 gajah Afrika, melintasi gurun sejauh 800 km tanpa roda atau logam, menggunakan sledge kayu dan pelumas air. Berdasarkan eksperimen Amsterdam, model ini mensimulasikan 170 pekerja menarik sledge di atas jalur pasir basah. Gesekan turun dari 0,5 pasir kering ke 0,2. Hasilnya, batu 70 ton dapat bergerak 1 km per hari dengan kecepatan 0,5 km per jam. Namun terkendala ketersediaan air di gurun. Solusinya adalah, rute transportasi diarahkan mendekati Sungai Nil, menggunakan rol kayu dan jalan gerobak. Simulasi menunjukkan tekanan 70 kg per cm persegi pada rol kayu, melebihi kekuatan kayu akasia, 50 kg per cm persegi. Kesimpulan yang dapat diambil, rol kayu tidak layak untuk batu besar, tetapi mungkin digunakan untuk batu kecil, 2-5 ton. Temuan kunci terletak di metode sledge dan air, karena yang paling hemat tenaga, tetapi memerlukan logistik air yang cermat. Perjalanan dari Aswan ke Giza memakan waktu 6-8 bulan per blok, dengan 500 blok besar dipindahkan secara paralel. Simulasi 2. Mengangkat batu ke ketinggian piramida. Menggunakan ramp lurus eksternal. Ramp sepanjang 1,6 km dengan kemiringan 8% membutuhkan 10 kali volume material piramida itu sendiri. Hal ini tidak realistis secara logistik. Menggunakan ramp spiral internal, sebagaimana yang diusulkan Houdin. Simulasi 3D menunjukkan ramp spiral selebar 10 meter yang melingkari piramida. Batu ditarik zigzag menggunakan tali dan counterweight. Untuk mengangkat batu 70 ton ke lapisan ke-50, sekitar 100 meter, diperlukan 300 pekerja per blok. Sistem counterweight dan katrol primitif. Model ini mengusulkan penggunaan batu pemberat yang dijatuhkan untuk mengangkat batu lain. Dengan rasio 1:5, batu 14 ton dapat mengangkat batu 70 ton. Hasil simulasi menunjukkan, ramp spiral dan counterweight mengurangi kebutuhan pekerja hingga 40% dibanding ramp lurus. Batu 70 ton dapat mencapai puncak piramida dalam 2-3 hari dengan sistem ini. Simulasi 3. Penyusunan presisi dan manajemen waktu. Tantangan akhirnya adalah menyusun batu dengan celah kurang dari 1 cm di ketinggian ekstrim. Metode yang disimulasikan menggunakan pengungkit kayu dan tali rami. Dengan tuas kayu cedar, panjang 10 meter, 50 pekerja dapat menggeser batu 70 ton secara horizontal sejauh 10 cm per jam. Sistem E-frame untuk penempatan vertikal. 2 tiang kayu membentuk huruf A dengan tali yang diikatkan ke batu. Tim tarik mengarahkan batu ke posisi akhir. Optimasi waktu. Algoritma AI menghasilkan skenario terbaik dengan shift kerja 10 jam per hari. Dengan rotasi 4 tim per hari, penyelesaian satu lapisan piramida diselesaikan dalam 1-2 minggu, tergantung kompleksitas. Integrasi data untuk menjawab pertanyaan besar. Dengan menggabungkan semua model, tim Harvard menghitung, total tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 5.000-7.000 pekerja tetap, bukan 100.000, termasuk ahli tukang batu, operator tali, dan logistik air. Waktu pembangunan berlangsung 20-25 tahun, sesuai dengan catatan pemerintahan Firaun Khufu. Konsumsi harian yang dibutuhkan berupa 40.000 liter air untuk pelumas, 2.000 roti, dan 500 ikat sayuran untuk pekerja. Faktor penentu keberhasilan adalah di organisasi sosial yang hierarkis, yaitu pembagian tugas yang jelas antara insinyur, supervisor, dan pekerja. Dibutuhkan juga inovasi lokal, berupa pemanfaatan material lokal, pasir, kayu akasia, dan adaptasi terhadap lingkungan. Dibutuhkan juga pengetahuan geometri dan fisika, yaitu pemahaman dasar tentang pusat gravitasi, tekanan, dan kemiringan. Implikasi: merevisi pandangan tentang peradaban kuno. Simulasi Harvard tidak hanya membuktikan bahwa piramida bisa dibangun tanpa teknologi modern, tetapi juga mengungkap efisiensi tenaga kerja,
Dengan manajemen yang baik, 5.000 pekerja cukup untuk menyelesaikan proyek raksasa. Kecerdasan kolektif. Orang Mesir kuno mungkin memiliki insinyur sipil profesional yang merancang metode konstruksi. Keberlanjutan. Minimnya limbah konstruksi. Sisa batu dan kayu didaur ulang untuk proyek lain. Kritik dan batasan simulasi. Meski revolusioner, simulasi ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu asumsi material. Kekuatan kayu dan tali Mesir kuno mungkin berbeda dari replika modern. Variabel tak terduga. Wabah penyakit, banjir Nil, atau pemberontakan bisa mengganggu jadwal. Ketidakpastian arkeologis. Tidak semua struktur ramp atau alat ditemukan di situs Giza. Simulasi terintegrasi Harvard 2020 adalah bukti bahwa teknologi modern dan ilmu pengetahuan kuno dapat bersinergi untuk mengungkap kebenaran sejarah. Kesimpulan. Kejeniusan yang terlupakan. Eksperimen praktis modern membuktikan bahwa teknologi Mesir kuno tidak memerlukan alien atau sihir, hanya pemahaman mendalam tentang fisika, kerja tim, dan manajemen sumber daya. Dengan memanfaatkan kayu, tali, air, dan tenaga manusia, bangsa ini menciptakan keajaiban yang tetap tak tertandingi hingga hari ini. Penemuan arkeologi baru di masa depan mungkin akan menyempurnakan atau merevisi kesimpulan ini. Namun, satu hal tetap pasti, piramida adalah simbol pencapaian manusia yang tak lekang oleh waktu. Piramida bukanlah karya makhluk luar angkasa atau ras super, melainkan mahakarya manusia biasa yang dipadukan dengan ketekunan, kreativitas, dan kerja tim. Dalam setiap batu piramida, tersimpan cerita tentang ribuan tangan yang bekerja sama, sebuah pelajaran abadi tentang kekuatan kolaborasi manusia. Rahasia utama piramida bukanlah teknologi yang hilang, tetapi warisan kecerdasan manusia yang abadi.